berdoa yang taat ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan harus selalu berdoa. Nah, selanjutnya sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Ibu Sang Yang Widi Wasa. Nah, untuk itu Bapak akan menunjuk ketua kelas memimpin doa belajarnya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, teman-teman saya mau coba diri dan teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Pada pagi hari ini Bapak akan mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Sakit. Nah, jadi harapan Bapak kalau mereka sakit, ada teman yang sakit, silahkan dijenguk ya. Apa sakitnya ditanyakan. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Wajib jika seorang siswa atau teman wajib saling membantu. Nah, harapan Bapak seperti itu. Paham semuanya? Ya. Materi yang Bapak akan sampaikan, apakah kalian masih ingat materi yang minggu lalu? Masih. Apa materi yang Bapak sampaikan minggu lalu? Ya. Ya, pengertian kitab suci Weda. Hanya kitab suci Weda, apa lagi? Ya. Kodifikasi Weda. Apa lagi? Sifat-sifat Weda. Nah, untuk mempelajari kitab suci, Bapak akan membahas tentang selanjutnya, yaitu tentang materi Sabda Resi penerima wahyu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak apa ditayangkan pada hari ini tentang tujuan pembelajaran kita. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama, mampu mengidentifikasi Sabda Resi penerima wahyu. Yang kedua, menjelaskan dan mengidentifikasi nilai-nilai kitab suci Weda dengan tepat, ya. Yang tepat itu berarti memenuhi apa yang kita pelajari, itu yang dimaksud dengan tepat, ya. Baik. Ya, sebelum kita memulai materi yang Bapak akan sampaikan ini, agar pemikiran kita, agar tubuh kita sehat, mari kita rileks sejenak. Silakan Anda berdiri dulu. Pembahasan lebih lanjut, coba perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat sebelum materi ini dimulai? Di mana? Oh, di buku. Saya kira di pasar. Ya? Jadi semuanya ada di buku. Coba perhatikan gambar ini. Ada enggak yang sudah kenal nama gambar ini? Ya. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Sekarang Anda perhatikan tayangan video tentang materi yang akan kita bahas sebelumnya, ya.
Om Swastiastu. Dalam berbagai sumber-sumber pengetahuan Hindu disebutkan bahwa ajaran suci Weda didukung oleh berbagai fakta bahwa terdapat sloka-sloka Weda yang menerangkan berbagai tempat di negara India seperti Sungai Saraswati, Sungai Gangga, Sungai Yamuna, serta didukung juga dengan adanya kitab Ramayana dan Mahabharata yang merupakan kitab itiasa utama Weda dengan berlatar belakang sejarah di negara India. 7 Maharsi atau Saptarsi penerima wahyu Tuhan Brahman Ida Sang Yang Widiwasa. Maharsi Gatsmada merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan terkait turunnya mantra-mantra Weda. Maharsi Wamadewa merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka Rigveda Mandala 4. Maharsi Agni merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka yang dihimpun dalam kitab Rigveda Mandala 5. Maharsi Bharadwaja dan terdapat beberapa sukta yang turun melalui keluarga Maharsi Bharadwaja lainnya, di mana antara lain disebutkan nama Sahotra. Maharsi Kandwa merupakan golongan orang suci penerima wahyu Tuhan melalui turunnya sloka-sloka yang dihimpun dalam kitab Rigveda Mandala 8. Anda sudah menyimak tadi videonya yang ditayangkan? Nah, jadi sudah ada kemiripan tentang video tadi. Mari kita simak yang mana sesungguhnya resi yang penerima wahyu dari ketujuh resi itu. Ya. Nah, yang pertama yang disebut dengan resi apa? Great sama? Nah, ini. Ya. Yang kedua adalah Wiswamitra, ini sebelah kanan ini. Dan terus yang ketiga Wama. Ya. Terus yang keempat Atri. Ya. Yang kelima Bharadwaja. Yang keenam Wasista. Yang ketujuh Wah, inilah para maharsi yang disebut dengan 7 maharsi yang penerima wahyu. Ya, jadi yang digambar-gambar itu sudah ini, ya, seperti yang ditayangkan tadi. Setelah kalian mengamati video tadi, ya, sudah dijelaskan yang mana para maharsi dari masing-masing, ya. Untuk menyimak materi selanjutnya, silakan Anda membuat suatu kelompok. Bapak akan menghitung dari sini. Silakan. 3, 4, 3, 1, 2, 3. ya. Jadi yang nomor 1 silakan bergabung dengan nomor 1. Yang nomor 2 silakan bergabung di nomor 2 di sana. Nomor 3 silakan bergabung di sana. Dan nomor 4 silakan bergabung di sini. Ya, baik. Setelah menyimak video tadi, ya, selanjutnya kalian mengidentifikasi dengan membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait Saptarsi, penerima wahyu, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Ya. Nah, yang berikutnya, selanjutnya setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Ya. Yang langkah yang ketiga, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Langkah yang pertama yang harus kalian buat yaitu tentang membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, dari masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan.
Sabta Resi. Yang kelompok lain yang silakan. Apa pengertian Sabta Resi dan bagian-bagian Sabta Resi penerima wahyu? Yang kelompok lain? Ya, silakan. Ya, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci. Ya, kelompok terakhir. Sebutkan bagian-bagian penyusun Catur Weda Samhita. Ya. Masih ada yang pertanyaannya yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Jelaskan proses turunnya wahyu kepada manusia. Jelaskan proses wahyu. Silakan. Berikan contoh penerapan nilai Weda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa yang lain? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ayat Weda yang diikuti oleh masing-masing Sabta Resi penerima wahyu. Ya. Ada lagi? Apa lain? Silakan. Sudah? Nah, setelah kalian membuat suatu pertanyaan, silakan pertanyaan tersebut dikumpul, ya. Nanti kita akan bahas bersama. Silakan. Ya. Setelah kalian mengumpulkan soal, Bapak akan membacakan soal yang nomor 1. Silakan Anda catat ya. Jelaskan pengertian Sabta Resi penerima wahyu. Sudah? Nomor 2. Sebutkan bagian-bagian Sabta Resi penerima wahyu. Nomor 3. Nah, setelah Bapak baca soal nomor 3 ini, sama model soalnya ya. Jadi Bapak hilangkan soal yang nomor 3 ya. Pengertian Sabta Resi. Jadi yang nomor 1 juga seperti itu. Jadi yang Bapak ambil adalah nomor 1 ya. Terus selanjutnya, sebutkan bagian-bagian penyusun Catur Weda Samhita. Nomor selanjutnya, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Weda. Nomor terakhir, berikan contoh penerapan nilai-nilai Weda dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mendapatkan soal, ya, selanjutnya setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Ya, silakan dikerjakan. Pada saat mendiskusikan, silakan Anda lihat di buku atau yang membawa HP, silakan buka di Google. Ya. Ya, silakan lihat-lihat.
Ada yang sudah selesai? Ya, waktunya tinggal 5 menit. Kalau sudah ada yang selesai, silakan dibacakan. Ya. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang lebih awal? Silakan. Ya, silakan dipresentasikan. Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kamu. Jelaskan pengertian sabta resi penerima wahyu. Sabta berarti tujuh, resi berarti orang suci. Sabta resi adalah tujuh orang suci yang menerima wahyu suci ajaran berbeda. Sebutkan bagian-bagian sabta resi penerima wahyu. Maharesi Krisamada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wamadewa, Maharesi Adri, Maharesi Wadwaja, Maharesi Wasita, dan Maharesi Kadwa. Sebutkan bagian-bagian penyusun satu Weda Samhita. Maharesi Pulaha yang juga disebut Paila sebagai penyusun Rig Weda. Maharesi Waisampayana sebagai penyusun Yajur Weda. Maharesi Jaimini sebagai penyusun Sama Weda, dan Maharesi Sumangsi sebagai penyusun Atharwa Weda. Jelaskan proses turunnya wahyu Maharesi. Pertama-tama Brahma, Tuhan Sang Yang Widiwasa, menyampaikan kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma menyampaikan wahyu tersebut kepada 7 Maharesi yang dikenal dengan sebutan Sabta Maharesi seperti Maharesi Krisamada, Maharesi Wiswamitra, dan lain-lain. Contoh nilai kebenaran dan kejujuran yaitu tidak berbohong. Ya, baik. Jawaban dari kelompok 3. Berikan dia apresiasi, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang lainnya yang bisa mempresentasikan. Ya, baik. Demikian jawaban dari kelompok 2. Berikan dia aplaus. Ya, silakan kelompok lain yang bisa memberikan presentasinya dari jawabannya. Ya, silakan. Dari kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Jelaskan pengertian sabta resi. Sabta resi. Sabta berarti tujuh, resi berarti orang suci. Sabta resi adalah 7 orang suci atau resi yang menerima wahyu suci ajaran Weda. Sebutkan bagian-bagian sabta resi penerima wahyu. Maharesi Krisamada, Maharesi Wiswamitra, Maharesi Wamadewa, Maharesi Adri, Maharesi Bharadwaja, Maharesi Wasita, dan Maharesi Kadwa. Sebutkan bagian-bagian penyusun satu Weda Samhita. Maharesi Pulaha yang juga disebut Paila sebagai penyusun Rig Weda. Maharesi Waisampayana sebagai penyusun Yajur Weda. Maharesi Jaimini sebagai penyusun Sama Weda. Maharesi Sumangsi sebagai penyusun Atharwa Weda. Jelaskan proses turunnya wahyu kepada Maharesi. Pertama, Weda adalah ilmu pengetahuan yang maha sempurna, berasal dari Yang Widi yang didengarkan oleh para
para maharsi melalui kawisik, sehingga Weda disebut suci, yang berarti sabda suci, atau kawisik yang didengarkan, sehingga Weda itu sebagian besar adalah nyanyian-nyanyian dari yang widi yang berbentuk puisi atau syair. Ya, demikian presentasinya dari kelompok 1. Silakan berikan aplaus dulu. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan memberikan presentasinya. Kelompok 4 sudah setuju dengan jawaban dari kelompok 1. Hanya saja saya ingin menambahkan yang nomor 7. Serta contoh menerapkan nilai Weda kehidupan sehari-hari. Contoh nilai keharmonisan yaitu tidak memilih lingkungan, hidup rukun tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya, dari kelompok 4 hanya menambahkan jawaban yang nomor 7 ya. Baik, karena jawabannya itu adalah sama semua katanya. Berikan aplaus dulu semuanya. Ya, yang selanjutnya silakan Anda membuat suatu kesimpulan ya dari materi yang sudah dijawab tadi. Ya, silakan siapa yang bisa menunjukkan materi yang Anda diskusikan tadi. Silakan. Ya, silakan. Pengertian sabda resi adalah sabda berarti hidup, resi berarti orang suci. Sabda resi adalah 7 orang suci yang menerima wahyu suci ajaran Weda. Bagian-bagian sabda resi penerima wahyu adalah Maharishi Bintangada, Maharishi Wiswamitra, Maharishi Wamadewa, Maharishi Atri, Maharishi Bharadwaja, Maharishi Wasista, dan Maharishi Kandwa. Tidak berbohong, dan contoh nilai keharmonisan yaitu tidak memilih hidup rukun tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Baik, setelah semuanya dapat disimpulkan dari materinya, cukup baik semuanya yang bisa disampaikan. Silakan berikan aplaus untuk temannya. Nah, sebelum mengakhiri materi, silakan Anda duduk seperti semula sebelum dibagi kelompok. Silakan. Ya, Bapak akan mengevaluasi materi yang telah disampaikan lewat video dan lain sebagainya dan dapat dipresentasikan. Nah, sekarang Bapak akan menanyakan video tayangan soal evaluasi. Setelah Anda selesai menjawab, silakan Anda kumpulkan jawabannya, ya, lembar jawabannya di depan. Paham semuanya? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silakan dikumpul ke depan. Baik, setelah selesai Anda memberikan jawaban tentang evaluasi yang Anda pelajari, sebelum mengakhiri materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa
bagian yang paling menarik dari hari ini tentang materi yang diberikan? Silakan. Menonton video, apa lagi? Oh, senangnya, ya. Apa lagi? Berdiskusi, apa lagi? Silakan. Apa lagi? Oh, memahami sabta resi, ya. Yang berikutnya, pengalaman berupa apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apa pengalaman Anda yang Anda dapatkan pada hari ini? Lebih mengetahui tentang sabta resi. Ada yang lain menambahkan? Oh, mengetahui bagian-bagiannya sabta resi. Ya. Selanjutnya, apa kesulitan kalian yang kalian temui dalam materi ini? Apa kesulitannya? Apa kesulitannya yang Anda pahami tentang materi sabta resi? Membedakan sabta resi. Apa lagi? Siapa lagi yang merasa sulit? Anda pelajari tadi. Memahami ayat-ayat suci Weda. Ya. Apa yang Anda akan lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan dan lebih meningkat? Ya, silakan. Ya, jadi itu harapan Bapak ya, berusaha kalian supaya bisa memahami apa materi-materi yang telah diberikan. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan ya. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan para santri.